Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Kalian mungkin sering mendengar tentang aktivis HAM yang bernama Munir. Beliau merupakan salah satu dari banyaknya aktivis di Indonesia yang kematiannya hingga saat ini belum bisa diungkap. Tetapi guys, untuk video gua kali ini, gua mau ngebahas tentang salah satu aktivis yang bernama Wiji Tukul, di mana sejak dia dinyatakan menghilang tidak pernah diketahui dalam kondisi hidup atau mati. Jikalaupun dia mati, di mana jasad dimakamkan. Dan hingga saat ini masih sangat misterius. Yuk mari kita simak videonya. Sosok yang akan diceritakan bernama Wiji Tukul, yang bernama asli Wiji Widodo. Dia dikenal sebagai penyair dan juga aktivis hak asasi manusia. Bahkan dia dikenal sering menyuarakan kritikan melawan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu masa Presiden Soeharto. Wiji dilahirkan pada tanggal 26 Agustus 1963 di Jagatan, Surabaya. Di benak rekan-rekannya, Tukul pun nekat pergi ke Jakarta untuk mengikuti deklarasi Partai Rakyat Demokratik yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 1996. Keputusan mengikuti politik praktis ternyata banyak yang tidak setuju dan mengingatkan agar Tukul hati-hati karena terlibat dalam politik praktis saat itu dapat mengancam jiwanya. Oke guys, sebelum melanjutkan kisahnya, gua ingin mengajak kalian untuk mendengarkan salah satu puisi miliknya Wiji Tukul. Yuk kita simak. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam mulut? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah. Bagaimana menurut kalian tentang puisi yang dilantunkan oleh Wiji Tukul? Ringan dan mudah dicerna, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan jujur dalam penyampaiannya. Dan itu membuat pemerintahan pada saat itu sangat ketakutan. Pasca menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik pada tanggal 27 Juli 1996, meletuslah tragedi berdarah yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli atau peristiwa Sabtu Kelabu, karena memang kejadian itu terjadi pada hari Sabtu. Peristiwa pengambilan alih secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi atau PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang pada saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri, dan penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Surjadi, ketua umum versi Kongres PDI di Medan. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Salah satunya adalah Budiman Sujatmiko, mendapatkan hukuman terberat yakni 13 tahun masa penjara. Dan sejak dari itu nama Wiji Tukul menjadi target penangkapan pihak aparat. Dan dari sinilah tercipta puisi peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata:
Lawan. Itulah salah satu sajak peringatan. Wijitukul mulai hidup berpindah-pindah tempat demi untuk menghindari kejaran para aparat yang pada saat itu terjadi pembersihan besar-besaran terhadap aktivis gerakan demokrasi pasca tragedi berdarah 27 Juli 1996. Pelarian Wijitukul bisa dibilang sangat licin. Walaupun pihak aparat berhasil mengetahui keberadaannya, namun dia berulang kali berhasil lolos dari tangkapan aparat. Berbagai kota sudah dia datangi, mulai dari Solo, Salatiga, Jakarta, hingga dia sempat bersembunyi di Serpong, Tangerang. Dan di dalam pelarian itu, Wijitukul tetap menuliskan puisi, dan terciptalah puisi yang berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Para jenderal marah-marah. Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku yang menonton. Istriku kaget sebab seorang letnan jenderal menyeret-nyeret namaku. Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya. Dengan mata masih lengket aku bertanya, mengapa? Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya. Namamu di televisi. Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jenderal itu sudah lenyap dari televisi. Karena acara sudah diganti. Aku lalu mandi. Aku hanya ganti baju, celananya tidak. Aku memang lebih sering ganti baju ketimbang celana. Setelah menyemur handuk, aku ke dapur. Seperti biasa, mertuaku yang setahun lalu ditinggal mati suaminya itu telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti biasanya ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu, dalam posisi yang gampang diambil. Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku kembali kalimat itu meluncur. Namamu di televisi. Ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus bagaimana kekejaman kemanusiaan itu daripada aku. Pihak keluarga menduga jika Tukul bersembunyi di Jakarta karena ada beberapa momen di tahun 97 Tukul masih bisa menjumpai keluarganya, tetapi pada kondisi Indonesia sedang memanas dan puncaknya terjadi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dan setelah dari itu tidak ada lagi tentang Tukul. Sang istri Sipon sudah mencari informasi ke sana dan ke sini. Yang didapat hanyalah terakhir terlihat Wijitukul berada di Jakarta. Dan setelah itu Wijitukul hilang di telan bumi. Tepat 2 tahun dari hilangnya Wijitukul, istrinya melaporkan kepada Kontras. Hilangnya Wijitukul diduga diculik oleh tim khusus yang ditugaskan untuk menculik aktivis yang dikenal sebagai tim Mawar. Dan jumlah hilangnya aktivis itu kurang lebih 13 orang. Tahun silih berganti, puncak kepemimpinan pun berganti. Tetapi hingga saat ini hilangnya Wijitukul dan 13 aktivis lainnya kasus yang tidak pernah terselesaikan. Jikalau masih hidup, di mana dia berada? Jika sudah mati, di mana nisannya disembunyikan? Dan hingga saat ini masih menjadi misterius. Oke guys, demikianlah untuk video gua kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa sedikit mengambil pelajaran. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gua. Oke?